bahas si Zaki tadi sana. Yang namanya angkat lo tak ada apa lo galih gini ya Zak. Yalah berbeda soalnya itu posisi tak sesuai gitu kan. Jadi itu Zak yang terkait wacana 3 periode kau Zak lah Zaki jawab secara penuh tadi tu atau ada tambahan dari Zaki gitu. Yo sebenarnya kan kini mungkin wak ngicis kita lah nak pakai amandemen. Wak kalau wacana 3 periode itu payah kok. Jadi kalau awak saya masyarakat biasa kan. Yo amandemen. Yo dah. Kalau dalam jadi undang-undang tuh ada beberapa hal yang bisa diamandemen. Nah, salah satunya bentuk negara gitu kan. NKRI. Kalau sebelumnya kan negara Indonesia kan serikat. Okay. Nah, jadi pas Indonesia dalam status negara serikat kok tuh gonjang-ganjing politik tuh banyak banget. Karena ibaratnya gitu lah. Wah di Sumbar kok negara surang gitu. Ada presiden, wakil presiden, otomatis kan semakin ibaratnya bakal berbeda-beda peta di masing-masing daerah gitu. Sedangkan Indonesia terdiri dari berbagai pulau, banyak daerah bahasa. Nah, ketika itu sistem Indonesia serikat itu banyak politik gonjang-ganjing sehingga lahirlah amandemen. Nah, kalau lihat kalau di negara-negara lain kan biasanya mengamandemen konstitusinya itu jika lo keadaan negara itu sedang genting, gonjang-ganjing ataupun ada kerusuhan gitu. Nah, itu maka salah satunya kalau di Indonesia kan itu tuh adanya sistem Indonesia Serikat yang mana itu parah banget gitu, konflik rawan gitu kan, ras etnis dan lain. Nah, itu makanya di salah satu syarat yang tidak boleh diamandemen itu bantuannya keutuhan negara itu tuh harus NKRI. Nah, itu salah satu. Kalau untuk sistem 3 periode itu sebenarnya gitu kalau saya lihat. Jadi syarat untuk amandemen itu apa? Setidaknya diusulkan sih dulu. Diusulkan oleh legislatif itu setidaknya sepertiga suara yang ada di legislatif itu sepakat baru mengusulkan. Nah, perubahan amandemen itu bisa disahkan setidaknya 2/3 dari anggota penuh itu mengiyakan. Nah, artinya kalau aja kini kan permainan politik pemerintahan itu kan bayo alih-alih jalan lah. Wah, lalu pandai masuk ada. Kan? Banyak yang dulunya pas pilkada ataupun pemilu gitu kan. Ini oposisi gitu. Seiring berjalan waktu lah masuk kubu pemerintahan sih kan. Jadi oposisi itu seketik. Jadi kalau aja lihat kok bara parpol mana lah kini yang oposisi tipe kan. Nah, kalau seandainya memang bisa sih memang usulkan amandemen tuh untuk 3 periode. Nah, Raswa itu peluang lolosnya gadang gitu. Bara mana partai yang posisi gitu kan. Betul. Itulah. Nah, kalau untuk 3 periode itu payah loh, Mas. Iya. Tapi lah Zaki jawab itu, Mas. Insyaallah. Ya, ini gambarannya kan begitu, Zak. Dulu sebenarnya yang menjadi poin itu kalau dari Ambos ketika kan harus ada oposisi sebenarnya. Tapi kini yang kita saya lihat ya seperti yang Zaki sampaikan tadi, beliau kok pertama oposisi gitu kan. Ibaratnya ada filosofi kapal gitu kan. Kapal iya lah, tak kapal tabang kan. Ya ada 2 kapal kan sana, kapal pertama, kapal kedua. Gitu. Tapi masalahnya dek kapal pertama kok dek saking kancang mana, kapal yang kedua kok tak terkajar ini. Akhirnya memintih ya kan, kok nanya ke kapal kencang. Jadi tak ada oposisi lah. Sebenarnya kita takutin tu kalau dari Ambo Zak dengan tidak adanya oposisi boleh Zak. Jadi apapun yang diinginkan oleh pemerintahan kini rasanya walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu kan, keinginan rakyat yang kita bersama, tetap akan dijalankan gitu kan bahasanya. Nah, yang wacaman gitu kalau memang itu seiring waktu tidak hilang posisi kan, jadi secara langsung memang negara kok demokrasi, tapi seakan di lapangan itu komunis gitu. Iya kan, awak bersuara dibungkam, menentang nak boleh berpendapat dilarang gitu kan. Nah, seakan awak yang wacaman mau itu negara gitu. Sedangkan proses deklarasinya kan dari ujung ke ujung masyarakat, ada dirangkulnya dalam satu kata lah gitu. Nah, sedangkan kini awak masyarakat menyuarakan nak menjamin apakah ini akan sehat, apakah ikannya masih ada atau gitu kan. Nah, itulah keadaan saat ini gitu. Itu ya tentunya kita berharapnya gitu kan, ya bukan apa-apa sesuai juga dengan pemberontakan yang terjadi kini ataupun perlawanan yang terjadi lah itu kan sana. Intinya kita menolak kan 3 periode. Yo secara bodohnya sih kita pikir 3 periode kok di konstitusi tidak boleh kan itu kan.
Kalau Coba lagi, contoh simpel lagi kok lah. Ah. Misal motor, motorku negara di bawah. Iya. Nah, motorku kan ada sekali bara kali baganti oli. Oke. Nah, mau itulah. Servis gitu Nah, presiden tuh seharusnya. Karena kalau seandainya hal yang sama dan dari segi kinerja wala tahu baa-baannya gitu kan, maka pembaharuan tuh minim akan terjadi gitu. Wah, saya lihat lah. Kalau negara-negara gadang tuh kan ibaratnya orang-orang yang berpotensi ataupun anak-anak muda yang memiliki karya itu disupport kan. Nah, sedangkan kalau Wak Calia ambil contoh lah, kakak mewakili nama Indonesia sih dalam ajang-ajangan ajang-ajang olahraga gitulah. Kan patang-patang pasibuh kan ada tuh. Nyo bayi tiket pesawatnya tanggung surang. Nah, padahal nyo membuat nama negara bang. Itulah bantuan. Lah parahnya gitu. Seakan negara wak kok tidak ada maruah ya di internasional masalah gitu kan. Betul kan. Yo ibaratnya kini yang dilanggar tuh adalah apa yang adalah tertanam dari dulu. Ibaratnya gitu kok di Minang kan ada adek gitu. Ya adek kok adek itu mau pakai baru dari baju dan mau pakai isang gitu. Bahasanya tak kepatahan. Dan kita di Indonesia aku nampaknya mencoba bahasa jahit itu menafikan itu gitu. Yang diciptakannya lo keinginannya yang baru gitu kan, mungkin memperturut karena nafsunya gitu kan untuk pemerintahan gue jadinya gimana mau alah dibuat gitu oleh pendahulu awak di konstitusi bahasanya 2 periode lah gitu kan. Itu sakit pemikiran ambo sana, tapi gini dibentuknya, diusahakannya, diupayakannya bahas supaya bisa 3 periode gitu. Ya di belakang itu ada apa dan segala macam ya tentunya itu yang perlu kita kaji itu karena pembahasan kita skeptik gitu bang. Ini prosesnya sama enam. Kalau lihat wacana 3 periode kan prosesnya itu nampaknya masyarakat tidak sepakat gitu. Dan buktinya aksi yang ada di hari ini lah. Iya. Nah itu kan saya membuktikan bahwasanya proses dalam artian wak bang fakat komunikasi pemerintah ke masyarakat itu tidak putus gitu. Nah tapi dipasu aja pemerintah gitu kan. Itu yang nak demokratis di bawah gitu. Jadi pemimpin kok ini berjalan dengan kesesuaian dari rakyatnya atau gitu atau kan ada kepentingan golongan dan segala macam. Jadi kita berani aja lah sebagai pemuda Minang untuk membeberkan hal itu lah biasanya bahasa jangan kita coba buka pelik dampak isi semampu gitu lah gitu kan, menyadarkan juga kawan-kawan dan untuk diri kami pribadi juga. Dulu bahasanya merdeka kan ada ketua-ketua partai politik lah ibaratnya ataupun ada oposisi yang memang berkeinginan untuk mencalon gitu menjadi presiden bahasanya. Tapi setelah itu kemari seperti yang kita tahu hal itu sih akan hilang gitu kan. Dari parpol kok banyak yang mengiyakan bahasa oleh lado 3 partai politik kalau tidak salah kan ketuanya yang ACC target 3 periode kok. Abeko kalau meniru lo ketua parpol yang lain kok ataupun yang berkeinginan dulunya untuk mencalon jadi presiden kok tidak jadi hilang selai gitu kan. Jaliaknya ialah sampai ke situ mas sana. Jadi bahas sabananya yang terjadi gitu. Kalau dari kami ialah jalih dari kita inginnya ada pembaruan lah ibaratnya. Ya kita lah berterima kasih banyak dengan perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden gitu kok dan jajaran. Kita lah terima kasih banyak dan kita rasa sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amanah rakyat lah ibaratnya. Yalah cukup lah bahasa kok pembahasan gitulah agak-agak ngeri sana, tapi kita beranikan karena pembahasannya umumnya gitu sana. Nah kita sebagai mahasiswa yang memang harus sikap itu skeptis atau kritis awak terkait itu. Yo rakyat biasa sana, ya pedagang apapun itu, ya pastinya lah membahas itu juga gitu. Apa kita yang sebagai cadik pandai di Minang kok ndak akan terbuka gitu untuk membahas itu, akan bodoh nalo gitu bahasanya.
belak-belakan sudah Zak. bahasa nak. Wah, Baik, nak Zak. jauh kaji siapa sana. Ini nak itu kan. Kok siapa? Awak disuka. Zaki dia cari aman, Piko sudah bendang. Itu kan kawan, kita basuh sulah bendang dalam negara. Yo penarang jalan tuh pemuda kan, pemuda Minang. Walaupun kita alun bisa nah ndak tarang nah lampu kita kan insyaallah kita pun suluh. Kita tarang sedek-sedek. Bahasa lama libukan Zak. Lawan Korea. Itulah Ya goreng mahal apa? minyak goreng mah. Ini minyak goreng lo yang ditimbun kan di sana ada bahas IKN lo kan yang baru-baru akan dilakukan. Ya dari Zaki lah lagi. Nah minyak goreng di langka BBM. Malu penepek Zaki kan. Aduh minyak goreng. Aduh minyak bahan bakar. Ya Minyak ale kok. minyak udah. Kalau acar liap, minyak kok kan dari kelapa sawit lah dibuat apa. Iya. Nah kalau acar liap, kelapa sawit khususnya di Indonesia aku sebenarnya Indonesia aku menjadi pemasok terbesar, salah satu pemasok terbesar. Tapi sayangnya sebelum internasional menolak kelapa sawit dari Indonesia. Ada beberapa syaratnya Pak. Salah satunya dampak lingkungannya, artinya kelapa sawit Indonesia kok membuka lahan hutan yang dibukanya. Nah sedangkan orang-orang negara-negara internasional itu mana yang dicalaknya gitu kan, iklim itu mana yang dicalaknya gitu, karena seakan sekian kamari iklim semakin tak bersahabat gitu kan, bumi semakin terbengkalai sini gitu. Jadi kalau lihat kalau kebijakan orang luar itu ambil contoh lah, kendaraan pribadi itu kan dibatasi, polusi balik lo ke lingkungan kan. Nah itu salah satunya dia pula deforestasi ya salah. Nah itulah, jadi deforestasi itu alih lahan hutan terhadap pertanian perkebunan lainnya gitu. Nah itu salah satunya. Jadi itu sayangnya ibaratnya Indonesia aku kan negara kayu tapi orangnya miskin apa. Nah itu sayangnya gitu. Ibaratnya wak tinggal di rumah anca tapi wak ibaratnya orang kampungan gitu kan. Jadi dulu nampaknya gitu. Nah itu aku aja lihat namanya masyarakat Indonesia aku sebagiannya khususnya anak muda kini kan suku foya-foya, ibaratnya sosalita lah gitu kan. Nah kalau aja lihat kan petang-petangku ada kasus afiliator tangkok dong. Nah itu kan contoh lo sebenarnya suku foya-foya gitu kan. Nah itulah kalau aja lihat orang kayu mana itu crazy rich. Aduh lah crazy rich fenomena gitu. Nah itulah sayangkan macam-macam kelapa sawit. Itu lah tentang kelapa sawit lah dibahas oleh Zaki di sana. Jadi negara kita kok nak kekurangan kayak garam kayak kan bahasanya dulu kan pernah itu. Ada lagu batu dilempar jadi tanaman. Batu sih dilempar jadi tanaman. Tapi kalau cupu nak jadi tanaman doang. Banyak batu itu makan ikan. Iya. Bayang kalau mau lah berang ni orangnya batu ke sana. Jadi kecil Ya Allah, ya. Lautan susu sungai susu lagunya. Awak dah di endorse dong. Kau Endorse tu lagu asli sih kau dah. endorse lah dari sana. Kau cerita sana. Langsung. Itulah cerita ngabuburit itu sana. Ya memang lah malebar-lebar lah sana kan, banyak pembahasan ke situ. Tapi ya model itulah itu pemuda Minang. Ibaratnya kita tak takut dengan budaya diskusi itu lah. Budaya diskusi itu memang ada itu di Minang gitu kan. Nah pepatah itu ya bersilang kayu di dalam tungku, bangku api kayu kan itu. Boleh kata dek pembuluh dek mau pakai boleh air dek pembuluh. Boleh air dek pembuluh, boleh kata dek mau pakai. Sananya kalau dari ambo saka yang ada tak banyak doh bahasanya tu pepatah Minang tu yang menggambarkan keadaan awak ko, keadaan Indonesia ko kini ko. Yo lah tinggi sawah pada pematang itu lentik. Lah ada kesenjangan gitu ibaratnya Zak. Larawan benar. Larawan nak boleh. Yang panjatu nak dia menopang. Tak ada menopang le. Yo lah bergantung ni kayu lapuak. Kan itu tu. Tak ada
menjadi penungkek itu lah untuk panahan itu rasanya. Balik dah kalau wak cali ya kan utang Indonesia meningkat lagi. Ya kan paling banyak Indonesia berutang ke Cina lah gitu. Nah kalau wak cali ya Cina kini kan banyak apa kasus-kasus WNA dari Cina tuh masuk-masuk sih ke Indonesia. Bahkan pas awak di satu keadaan Ya. ada orang menyampaikan baca itu ke awak dari barusan naik pesawat wak cali ya warga negara Cina tapi lewat penerbangan domestik nggak lewat penerbangan internasional. Kamu diurang itulah orang tuh baca itu ke awak. Nah kalau wak cali ya mungkin barangkali itu bentuk kompensasi dong dari Cina. Jadi pemerintah awak kok anak mau nyuma yuan. Nah nyuma yuan kompensasi utang nak mau dibayar. Sebagai kompensasinya warganya tuh dimasukkan ke Indonesia gitu. Nah awak nak tahu lah di lain tapi kalau wak cali kan bisa sih itu relevan gitu kan. Kalau wak cali kan ibu kota baru di Kalimantan. Iya. Nah awak dulu cerita ke orang-orang terkait dengan Kalimantan. Jadi bayu tanah-tanah di kawasan IKN tuh kepemilikan tuh atas nama orang Cina gitu. Lah atas nama orang Cina. Nah sebelumnya pernah lo sobok yo toko Sumbar lo toko Sumbar. Ini baca itu kalau di Sumbar tuh kan ibaratnya agak bisa dikecen agak anti lah wak jo asing tuh. Salah satunya kan Indomaret Alfamart nak do di situ. Ndak ada sih Nah, itulah. Nah jadi ternyata tuh di Bukit Tinggi itulah ada bagian lahan tuh yang punya orang Cina. Nah kedoknya lawak lo. Kedoknya tuh yang pakai jasa joki. Nah joki itu orang pribumi. Jadi orang pribumi itu yang melakukan transaksi. Nah pemilikannya mengatasnamakan orang Cina tuh gitu. Namun itulah main orang-orang itu punya. Di dalam daging. Itulah. Saya kakak wak dia adu domba gitu kan. Kalau taunya di dalam tuh ada yang manusia gitu. Nah, itulah keadaan negeri kini kawan-kawan. Pemerintah sibuk di internal taruh seakan-akan dari eksternal itulah manusia bangsa gitu. Nah itu yang harus pertimbangkan. Jadi mungkin itulah yang dicari sebagai masyarakat di keadaan mudi itu kan posisinya seharusnya lah keluar mainnya di internal bisa selesai seakan-akan di internal terus tidak mungkin semakin angin di bawah suhu apa. Itu yang sebagian wacana gubernur itu ditolak oleh masyarakat. Itulah pembahasan kita sana. Kalau dirantang nama panjang aja lah. Amal lo kambal api gitu sana. Pakai mah lo sikwa. Pakai mah itu sikwa mah kita sambung lah di lain waktu sana. Kini ambil saja barang yang perlu gitu kan. Kalau tidak perlu ya potong deh. Singkek uleh deh. Lah balik pamukan apa? Itu Zak. Alun leh. Bulan puasa kok ada apa Zak? Kalau cali ya. Entah di bulan puasa kok ada yang menjadi ciri khas itu kan. Aduh. Misal sirup lah. Oh iya. Kan tuh kalau ada ikan sirup sebentar lah kadua tuh. Tuh kolak aja. Kalau pikir-pikir pak kolak kok tren lu pas di bulan puasa. Ada filosofi kolak dari Zaki kok. Ada. Wah heran siap. Kolak tuh bisa di Bali di orang tuh heran. Pas bulan puasa lu laku gitu. Nah mungkin keilmuan di peternakan Tahu apa tanya setiap. Kalau di akhir Ramadan menjelang hari raya lah. Itu kan trennya harga pasar tuh khususnya ambil contoh daging sapi lah. Itu kan mengalami peningkatan tuh. Iya. Nah, apa bisa seperti itu? Heran lu kan? Berarti memang permintaan yang awak camen gitu, daging sapi nanya. Daging ikan jual ayam tuh stabil. Tuh ada kecemburuan lu apa? Anak di masyarakat sih kecemburuan lu. Di perhewanan ada lu. Coba atau bisa deh harga orang. Tapi BBM sih nak minyak sih nak langka yang mahal gini loh. Nampak sepi ku mahal tadi ke akhir Ramadan gua. Apa bisa mobil itu? Daging ya mahal nak. Tapi daging ayam kalau wak mencari mahal kok. Mungkin dia orang momennya silaturahmi kan. Jadi ibaratnya nyo menyambut tamu itu hidangan yang lebih mewah lah gitu kan. Itu makanya mungkin barangkali sapi sebagai salah satu hidangan kalau daging kalau di peternakan memang itu ya. Kalau dari daging sapi itu kan ya bahasanya daging lah itu merupakan makanan yang levelnya itu lah agak tinggi lah. Jadi ketika orang nyo rayu itu rasanya wajar aja ingin mengapresiasi dirinya keluarganya mungkin gitu kan dengan menghadirkan makanan ataupun hidangan yang istimewa lah sekali setahun lah bakso sana. Tapi itulah dimanfaatkan bakso di orang Minang kan agak jadi dia
dimalas ketek itu kan, dek permintaannya naik, itu loh kesempatannya untuk menaik anak ragu gitu. Nah, biar bisa membeli daging di akhir Ramadan. Nah, tipsnya ada sana. Ah, Nah, kok bisa lo aman dulu tipsnya kok. jadi Jadi tipsnya mah, jadi habis asar tuh jam 5-an lah kalau waktu Indonesia Oke. bagian barat kan, atau di Sumbar lah khususnya. Jam 5-an tuh akan keluar. Keluar, pai di mana ada keramaian ya. atau di tempat-tempat tak di kampus lah gitu kan, atau di tempat-tempat pendidikan. Nah, itu biasanya ada takjil gratis loh. Siap. Paham kelanjutannya bahkan apa? Iya. Ayo dia itu sana. Kalau Wak merantau tuh harus jadi lah. Mah, pandai je kemain. Wak kalau ada takjil gratis itu mungkin Wak agak nas pesan lah. Iya. Takjil gratis. Habis takjil kan. Siko ni lu nado orang kali siko. Ada lah. Okey, sampai Zak ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Itunya sana. Terima kasih banyak janganlah menonton dari awal sampai akhir. Terakhir kita minta aja penutup dari Zaki closing statement. Mungkin Zaki apa yang ingin Zaki sampaikan. Silakan. Panjang Wak bahasa. Itu. Itu lah disampaikan di awal. Kesimpulan. Kesimpulannya kita. Kesimpulan. Kalau Wak Calia, awak kan kini di ranah Minang. Ada bisa di sini. Syarat bisa di Kabuah. Dan mayoritas kan Muslim. Ya. Nah, jadi kalau Wak Calia, ada penggalan yang menjadi pegangan Wak sebenarnya. Tapi aku kalau seandainya ada salah-salah atau silap sedikit mungkin bisa dipaluri. Siap. Jadi ada enten kata ibaratnya tiada Islam tanpa jamaah gitu. Nah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan atau pemimpin. Dan tiada pemimpin tanpa ketaatan. Nah, artinya awak itu ada pemandunya gitu. Dan pemandu itu ibaratnya para pejabat lah di negara awak gambarkan kan. Dan jemaah itu adalah awak rakyatnya gitu. Nah, ada utayannya di akhirnya tiada ketaatan tadi kan. Nah, artinya awak mengikut pemerintah gitu. Nah, makanya tadi kalau di awal apa tanya awak bila mulai puasa awak ikut pemerintah. Karena kalau awak lihat metode pengambilan pemerintah nak lo salah gitu kan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an kan hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri. Nah, kalau awak lihat penggalan kalimat kok ada kata-kata taat sebelum Allah dan Rasul. Tapi di pemimpin ulil amri nak ada dong. Nah, artinya kalau awak lihat selagi keputusan pemimpin itu betul, ikutilah, taatilah. Nah, tapi kalau seandainya ada yang keliru ataupun salah, tegurlah gitu. Nah, kalau tegur itu tuh babi dua. Nah, ada hadis yang menggambarkan selama-lama iman tuh kan di hati gitu, didoakan. Nah, kalau saya lihat fenomena aksi ini mungkin barangkali dia anak-anak muda kan, jadi masih powernya masih kuat gitu. Itu makanya turun ke jalan menyuarakan. Nah, yang awak sayangkan kok ada sebagian masyarakat mungkin melihat ke hal-hal negatif itu aksi buat ricu macet dan lain gitu. Nah, justru pandangan-pandangan Modiko yang memperbodoh gitu, mendiskreditkan para pemuda saat kini gitu kan. Apa salahnya pemuda kini turun dengan semangat juangnya, dengan semangat yang ada di dirinya, dan inilah mengkaji juga gitu kan. Walaupun inyo ndak sampai mana mungkin inyo nak pakar hukum atau nak pakar ketatanegaraan, tapi secara tidak awak paham lah apa yang terjadi di negara Indonesia. Nah, pahamnya awak terjadi kini kok itu bantu hal kecil yang rasa nasionalisme yang ada pada diri awak. Nah, jadi harus apresiasi itu kawan-kawan yang turun kini gitu. Maksudnya rasa akan cinta dan sadar bahwa negara kini itu masih ada gitu. Nah, itulah nyo kini keadaan maka dari aksi itu ada kini. Mungkin itu sih dari awak. Ya, terima kasih banyak Zaki ya. Alah bersama dengan Sulai Bendang hari ko. Tak banyak tetek pengek tu. Zak, kita agendakan Zak di Sulai Bendang. InsyaAllah Zaki nak lo ibaratnya responnya capek dan tapek tak diajak kok. Terima kasih Zak, terima kasih banyak sekali lagi. Yo sana itu penutup kita untuk episode kali ko. Episode bulan Ramadan lah bahasa ngabuburit. Kita sambil bahas
ngabuburit bahas negara. Oh, ngabuburit itu sebenarnya santai nah. Santai, tapi ya itulah. Ada santai setiap Lain. bola tadi. Ayo, Rabu malam Rabu malam. Kayaknya join. Komentar sana. Kolom komentar ya. Itu tolong sana di like, di komen dan di share Zaki ya. Dan tolong juga kepada kawan-kawan Zaki. Singgah ke channel gue. Tolong cek Zak ya. Mana? Oke Zak. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk sana kesadonyo. Terima kasih banyak. Kita tutup saja dengan pantun si cerek tapi banda. Jika apa tolong tagaan, kami ketek tolong baca. Jika salah tolong tunjuan. Baik. Biduk ketek nan alun sudah di sana pakake nan alun langkok banda. Jika balaya menapi-napi, jika bakato yo sanggup dia di bawah-bawah. Nak sampai nak ke dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.